Kabupaten Garut itu sebetulnya merupakan suatu kabupaten yang aksesnya dan masyarakatnya itu cukup edukasi. Namun ada beberapa hal yang memang harus kita tingkatkan lagi. Ibu dan bayi itu adalah suatu prioritas di kebijakan pembangunan nasional. Kita mulai dari masyarakat. Bagaimana yang hamil ini sehat, yang belum hamil ya harusnya diperbaiki dulu. Setelah itu kan ada pemeriksaan kehamilan. Di saat pemeriksaan kehamilan sudah terscreening mana ibu yang berisiko, mana yang sehat. Yang ibu berisiko itu yang harus dikawal dengan baik. Nanti akan bersalin di mana. Kalau memang ada risiko ya jangan di FKTP atau di puskesmas, di tempat praktek mandiri bidan yang harusnya memang harus lahir di rumah sakit, direncanakan sejak awal lahir di rumah sakit, datang bukan dalam kondisi sudah komplikasi, datang masih sehat di rumah sakit, dilakukan persalinan, ibunya selamat, bayi lahir sehat. Itu yang kita inginkan. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat, begitu diperiksa oleh puskesmas, oleh bidan, ternyata ada masalah, itu rencanakan bersalinnya di mana, kapan sebelum ada masalah komplikasi. Komplikasi terbanyak adalah darah tinggi atau hipertensi dalam kehamilan. Kalau ada hipertensi dalam kehamilan, jadi ibu hamil itu bisa tekanan darahnya jadi tinggi, padahal sebetulnya sebelum hamil dia normal saja. Nah itu bisa saat tinggi tekanan darahnya kejang-kejang. Ini yang merupakan penyebab kematian terbanyak, termasuk yang di rumah sakit selamat. Tapi datangnya udah dalam kondisi setengah tidak sadar, sudah kejang-kejang. Ini sebetulnya bisa diantisipasi jika dilakukan rencana bersalin saat belum terjadi kejang-kejang tersebut. Jadi masyarakat juga perlu kita berikan pengertian bahwa kalau rencana bersalin di tempat yang lebih aman di rumah sakit mau dirujuk, jangan menunggu sampai kejang-kejang dulu baru keluarga repot merujuk. Nah, tempat rujukan kan juga jauh ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Ini ada 67 puskesmas di Kabupaten Garut. Yang sudah mampu menangani kedaruratan ada 30, tadi Pak Bupati sampaikan. Kita berharap setiap kecamatan punya puskesmas yang mampu kedaruratan, namanya Puskesmas Ponet, penanganan obstetri neonatal emergensi dasar. Kita akan tingkatkan yang 12 lagi nih. Kan ada 42 kecamatan. Jadi Pak Bupati sudah juga menyampaikan yang 12 lagi akan kita tingkatkan. Jadi setiap kecamatan bisa menangani kedaruratan. Kalau ada tindakan emergensi ke Puskesmas Ponet. Nanti setelah stabil dirujuk ke rumah sakit. Sekarang di tingkat rujukan, rumah sakit yang ada di Kabupaten Garut ini, 1 RSUD Slamet, ada 6 lainnya. Ada rumah sakit tentara ya, dan ada rumah sakit swasta. Itu kita harus bagi. Tadi kita sudah berdiskusi, kita akan buat regionalisasi rujukan. Jadi tidak menumpuk semuanya ke Slamet, sudah penuh, tenaganya juga terbatas, akhirnya penanganannya akan repot ya. Akan kita bagi menjadi seluruh rumah sakit di Kabupaten Garut mampu connect penanganan obstetri neonatal emergensi komprehensif yang sudah tingkat komplikasi bisa ditangani. Seluruh rumah sakit swasta itu menjadi kebijakan nasional, seluruh rumah sakit menjadi rumah sakit connect yang menerima rujukan ibu dan anak, itu harus connect. Jadi setelah ini nanti akan kita buat pemetaan, mapping kemampuan dari seluruh rumah sakit yang ada di Garut, bagaimana kemampuan menangani komplikasi untuk ibu dan bayi, dan nanti akan berbagi. Tidak semua tumpah ke rumah sakit Slamet saja, tapi juga dibagi ke rumah sakit lain, termasuk ketersediaan peralatan, bagaimana sistem rujukannya. Jadi kita saling berbagi sehingga bebannya akan lebih ringan di rumah sakit Slamet, penanganannya akan lebih baik, dan yang penting lagi rujukan terencana. Bu, ada masalah